Selamat pagi teman-teman, untuk materi pagi hari ini kita akan belajar jenis sistem informasi. Jenis-jenis sistem informasi di sini kita akan membahas berdasarkan pada 1. Level organisasi 2. Area fungsional 3. Dukungan yang diberikan 4. Aktivitas manajemen dan yang ke-5. Arsitektur sistem informasi. Sistem informasi menurut level organisasi diantaranya meliputi 1. Sistem informasi departemen. Contohnya sistem informasi SDM. 2. Sistem informasi perusahaan. Contohnya sistem informasi perguruan tinggi. Dan ke-3. Sistem informasi antar organisasi. Contohnya e-commerce. Sedangkan sistem informasi menurut Kroenke ada 3, sama seperti sebelumnya, yaitu ada sistem informasi pribadi, sistem informasi kelompok kerja, work group information system, dan ada sistem informasi perusahaan, enterprise information system. Seperti yang terlihat pada tabel karakteristik di sini, dengan melihat banyaknya jumlah pemakai atau orang-orang di dalamnya sudah cukup jelas ya. Di mana untuk jenis pribadi hanya 1 orang, untuk jenis kelompok kerja kurang dari 25 orang dan selebihnya, atau lebih dari 25 orang untuk jenis dari perusahaan. Dan dengan perspektif yang berbeda pula, yang berikutnya yaitu sistem informasi fungsional. Sesuai dengan namanya, sistem informasi fungsional didasarkan pada area fungsional. Jadi secara khusus untuk memberikan informasi bagi kelompok pada bagian tertentu dalam perusahaan. Contohnya sistem informasi akuntansi, menyediakan informasi untuk fungsi akuntansi. Semua transaksi-transaksi yang berhubungan dengan keuangan dalam sebuah perusahaan. Kemudian ada sistem informasi keuangan, menyediakan informasi pada fungsi keuangan yang menyangkut keuangan perusahaan. Misalnya cash flow dan informasi pembayaran. Sistem informasi manufaktur berfungsi untuk mendukung manajemen perusahaan berupa perencanaan maupun pengendalian dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan produk atau jasa yang dihasilkan. Misalnya data bahan mentah, profil vendor baru, jadwal produksi. Selanjutnya, sistem informasi pemasaran marketing. Untuk keperluan pemasaran, seperti ringkasan penjualan. Sistem informasi SDM Human Resources Information System adalah sistem informasi yang menyediakan informasi yang dipakai oleh fungsi personalia. Misalnya informasi gaji, ringkasan pajak, tunjangan-tunjangan, kinerja pegawai. Sistem informasi berdasarkan dukungan yang tersedia. Di antaranya ada sistem pemrosesan transaksi. Sistem informasi manajemen, manajemen information system, sistem otomasi perkantoran office automation system atau OAS, sistem pendukung keputusan decision support system atau DSS, sistem informasi eksekutif, executive information system atau RIS, sistem pendukung kelompok group support system atau GSS, sistem pendukung cerdas intelligent support system atau ISS. Klasifikasi sistem informasi menurut aktivitas manajemen. Ada sistem informasi pengetahuan, sistem informasi operasional, sistem informasi manajerial, dan sistem informasi strategis. Klasifikasi sistem informasi menurut arsitektur sistem. Bisa berupa sistem berbasis mainframe, sistem komputer pribadi PC tunggal. Dan bisa juga sistem tersebar atau sistem komputasi jaringan. Sistem informasi geografis, Geographical Information System atau GIS, adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi geografis, berupa menangani data spasial atau keruangan. Seperti data untuk pemetaan tanah dan agrikultur, arkeologi, jaringan listrik, dan geologi. Sistem Enterprise Resource Plan adalah sistem informasi terintegrasi yang memiliki modul-modul seperti pengendalian sediaan, utang dagang, piutang dagang, perencanaan kebutuhan material hingga penanganan sumber daya manusia. Perangkat lunak yang biasa digunakan adalah SAP, Oracle, dan juga PeopleSoft. Baiklah,
Untuk mendalami materi hari ini kita buatkan tugas kelompok ya. Maksimum 3 orang. Mengenai salah satu jenis sistem informasi yang Anda ketahui. Sertakan visualisasi dari sistem tersebut, capture dari aplikasi sistem tersebut. Terus jangan lupa jelaskan bisnis proses yang terjadi pada sistem tersebut.